Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap penyebab kebakaran tangki di kilang minyak Balongan Indramayu segera terungkap agar antisipasi dapat dilakukan sehingga tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Yang rumahnya rusak akibat ledakan sebelum terjadi kebakaran? Ya, itu tanggung jawab Pertamina, karena ini kan kegiatan korporasi ya, dan Pertamina sudah menjamin. Yang saya perlu ketahui adalah penyebabnya, yang rakyat juga butuh ya. Pertamina masih menghitung berapa besar kerugian yang dialami dari kebakaran kilang Balongan. Namun dari kejadian ini membuat Perta kehilangan produksi 400.000 barel minyak. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kebakaran kilang minyak Pertamina dan upaya pemadamannya, saat ini kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang berada di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Dian, selamat pagi. Dian, bagaimana upaya pemadaman dari kebakaran kilang minyak Balongan? Sudah ada tanda-tanda berhasil api untuk diredam atau meredah? Dian. Selamat pagi Bayu dan juga saudara. Upaya pemadaman api di kilang Pertamina Balongan ini masih terus dilakukan seharusnya Bayu. Karena tangki kilang Pertamina Balongannya masih terbakar sampai dengan hari ini, hari ketiga pasca terjadi kebakaran. Sejak awal ini Pertamina menyampaikan bahwa metode yang digunakan untuk pemadaman api adalah metode pendinginan tangki yang terbakar. Nah, tapi untuk proses percepatan pemadaman api ini juga Pertamina menyampaikan akan menggunakan metode penyedotan air laut untuk nanti kemudian disemprotkan ke titik kebakaran api. Dan informasi yang juga disampaikan oleh BPBD Indramayu pada malam kemarin menyampaikan bahwa proses penyemprotan titik kebakaran menggunakan air laut ini sudah dilakukan sejak hari kemarin Bayu. Dan memang sesuai dengan target Pertamina yang berkali-kali menyampaikan bahwa proses pemadaman api ini targetnya akan selesai di hari ketiga atau selama 3 hari proses pemadaman apinya. Dan ini sudah hari ketiga, nanti akan kita lihat dan tunggu bagaimana penanganan pemadaman api, apakah bisa tercapai sesuai target atau tidak. Karena Bayu dan juga saudara, percepatan proses pemadaman api ini tentu sangat penting karena berkaitan dengan pertama nasib warga yang saat ini masih mengungsi untuk bisa kembali secepatnya ke rumah mereka melakukan aktivitas normal. Dan yang kedua juga berkaitan dengan proses penyelidikan penyebab kebakaran tangki begitu, karena olah TKP ini baru bisa dilakukan dengan maksimal kalau tangkinya sudah benar-benar padam begitu dari kobaran api. Jadi kita tunggu ini nanti bagaimana proses pemadaman api di hari ketiga hari ini, apakah bisa tercapai target penyelesaian pemadaman apinya, Bayu. Ya, Dian, sedikit mengenai penyebab terbakarnya kilang Balongan. Apa yang bisa didengar oleh Kompas TV di sekitar lokasi? Apakah ada petir atau sesuatu yang kemudian menyebabkan kebakaran ini? Paling tidak dari perkiraan-perkiraan yang ada di sana atau mungkin dari para petugas di Pertamina di sana, walaupun ini belum resmi, Dian? Oke, terkait dengan penyebab terbakarnya tangki di kilang Pertamina Balongan, seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang, Bayu. Tapi memang sejak awal peristiwa kebakaran sempat Pertamina menyampaikan bahwa penyebabnya adalah sambaran petir. Tapi ini sudah dibantah oleh BMKG yang menyampaikan bahwa dalam pengecekan mereka secara internal pada hari kejadian sejak pukul 00 sampai pukul 2 dini hari ini sudah dideteksi, dicek tidak ada insiden sambaran petir di wilayah Balongan, Bayu. Jadi menurut BMKG sumbernya atau penyebabnya tidak mungkin dari sambaran petir. Nah, memang kemarin juga sempat disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat kemungkinan yang potensial penyebabnya adalah karena bocornya bahan bakar minyak begitu dari kilang Pertamina Balongan. Tapi tentu saja sampai dengan saat ini kita masih menunggu rilis resmi dari pihak Pertamina dan juga pihak berwenang tentunya untuk menyelesaikan proses penyelidikan supaya kita betul-betul tahu apa yang menjadi penyebab utama dari kebakaran tangki kilang Pertamina Balongan ini. Bayu. Ya, Dian, terakhir mengenai situasi warga, kita mendengar sudah ada sedikit warga yang tadinya mengungsi tetapi sekarang sudah mulai kembali. Itu warga yang situasi atau daerahnya sudah cukup aman. Sementara warga yang masih mengungsi karena api masih ada di kilang Balongan ini yang terbakar atau masih membakar. Sementara ini mereka mengungsi di mana dan bagaimana penanganannya? Dian?
Ya, untuk warga yang mengungsi, ini warga yang bermukim jaraknya sekitar 500 meter dari kilang Pertamina Balongan, Bayu. Dan itu juga posisi di mana kami melaporkan saat ini. Kalau kami pantau dari hari pertama pasca kebakaran, pada siang harinya ini sebenarnya sudah ada beberapa warga yang kemudian memilih kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi juga masih banyak warga yang memilih mengungsi di tempat pengungsian yang sekarang sudah terpusat di satu lokasi, yakni di Gor Perum Bumi Patra. Dan terakhir malam kemarin ini pantauan kami masih ada sekitar 600 hingga 700-an pengungsi. Nah, pengungsi yang atau warga yang masih memilih mengungsi ini sebenarnya disebabkan selain karena trauma akibat ledakan yang dahsyat pada Senin kemarin, ini juga karena efek pemadaman listrik, dan juga ada imbauan kalau warga yang ingin kembali ke rumah untuk menonaktifkan aliran gas begitu, sehingga kalau listrik dan gasnya dipadamkan tentu ini mengganggu aktivitas warga di rumah. Jadi sekali lagi proses pemadaman api di kilang Pertamina Balongan tentu sangat dinanti karena berkaitan dengan nasib warga di sekitar pemukiman. Bayu. Baik, Dian Silitonga, terima kasih laporan Anda dari sekitar kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat.